وبركاته. الحمد لله الذي بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan pengajian kita. Insyaallah kita pada kesempatan yang mulia ini sudah mulai masuk ke dalam perkara salat. Kemarin tentang perkara wudu, tentang perkara niat. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam salat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang harus kita pahami adalah satu kisah yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati dalam perkara salat ini. Suatu ketika ada seorang lelaki dari suku Badui yang masuk ke dalam masjid, lalu langsung melaksanakan sholat. Beliau melaksanakan sholat dan setelah salam Rasulullah menyampaikan sallu fa innaka lam tusalli. Rasulullah menyampaikan sholatlah kembali, kamu belum sholat, kata Rasulullah. Lalu si pemuda tadi atau lelaki tadi melaksanakan sholat kembali. Dia berdiri, kemudian dia salam kembali, sallu fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Dan itu berulang selama 3 kali. Karena si lelaki ini sudah merasa sempurna sholatnya, itu saja kemampuan dia, maka dia menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampai di situ ilmu saya, baru segitu kemampuan saya. Ajarkanlah saya tentang sholat ini, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah bagaimana kamu melihat saya sholat, bagaimana kalian memperhatikan saya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kami ingin menganalogikan terlebih dahulu, mencontohkan, memberikan semacam kiasan. Ada pengumuman kompetisi dibuka turnamen Bupati Cup sepak bola. Jadi kita lihat brosurnya, yang pertama adalah syarat pemain laki-laki di atas 18 tahun dan tidak mengikuti kegiatan lainnya atau mengikuti turnamen lainnya. Maka itu adalah syaratnya yang harus ada dalam pemain yang ingin ikut lomba tersebut. Maka dalam sholat ada juga syaratnya, Bapak Ibu. Dan ini sangat fundamental, sangat menentukan diterimanya sholat dan tidak. Pertama adalah Islam balik dan berakal. Yang pertama Islam, Bapak Ibu, pastinya harus sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita sudah bisa diakui sebagai Islam. Kemudian balik. Maka di sini kita lihat bahwa yang balik ini sudah dikatakan dewasa. Kalau mungkin laki-laki sudah mengalami perubahan dalam segi fisik ataupun suaranya, dan juga mengalami mimpi. Begitu juga dengan kaum perempuan.
Kemudian adalah berakal. Islam balik berakal, ini syarat sholat. Kok ada, mohon maaf Bapak Ibu, ada saudara ataupun keluarga kita, ini bukan sesuatu yang harus kita anggap aib, karena itu adalah pemberian Allah. Ketika kita menghina, mencaci, itu adalah mencaci ciptaan Allah. Tapi kok ada saudara atau keluarga kita yang kurang akal, maka dia terbebas dari kewajiban sholat ini. Ketika dia tidak bisa menggunakan akalnya, Bapak Ibu, pastilah kita tahu ada namanya penyakit ayan, ada penyakit gilo-gilo sakete. Artinya dia tidak melukai orang, tapi tidak bisa disampaikan apapun, dia tidak bisa memahami itu. Maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Sampai situ paham Bapak Ibu? Lah insyaallah. Yang selanjutnya adalah syarat sah. Yang tadi adalah syarat sholat, yang ini adalah syarat sah sholat. Yang dimana hal-hal ini harus kita perhatikan kalau kita mau sholat kita diterima. Yang pertama adalah kita lihat dulu dalam kita, suci pakaian. Kalau awal Bapak Ibu misalnya beternak dari tape Jawi, pisahanlah baju untuk tape Jawi dan untuk sholat. Kadang awak merasa ringan saja, pergi ke tempat Jawi lah mengangkat makanan, rumput, tahu-tahunya ada yang nyempil di baju kita, kotoran tadi. Atau misalnya kita sedang mengurus anak, Bapak Ibu, yang kaum ibu sedang mengurus anak, kemudian kita lupa ada pakaian yang sudah kena najis tadi, kena atau menempel di baju kita. Maka harus kita pastikan ketika melaksanakan sholat, ingin melaksanakan sholat, suci dari najis pakaian kita. Kemudian adalah suci tempat yang ingin kita gunakan untuk sholat. Kalau musuh kita insya Allah kita jaga, maka itu salah satunya adalah memperhatikan kebersihan musuh kita. Jangan sampai ada najis atau kotoran yang bisa membuat sholat kita tidak terterima. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Apalagi masih ada anak kecil di rumah. Terkadang Bapak Ibu kita sholat di rumah, misalnya di kamar atau ada mihrab yang kita buat tempat sholat di sudut rumah. Kita wudhunya kan di tempat wudhu, misalnya di WC atau di toilet Bapak Ibu, di kamar mandi. Jalan kita dari kamar mandi, kalau kita masih punya anak kecil, usahakan pakai sendal ke sajadah tempat kita sholat. Kalau masih ada anak kecil yang umur 1 sampai 3 tahun atau 4 tahun, karena terkadang pipisnya itu menyebar, kita bersihkan sekilas, tapi kalau kita kenakan air lagi atau air yang menempel di kaki kita, maka itu mengikut kepada kaki kita dan kita sholat maka tidak sah. Maka dipastikan Bapak Ibu di rumah, kalau kita sholatnya di rumah kaum ibu misalnya, perhatikan sekali tempat sholat kita tidak ada najisnya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah menutup aurat. Ini sudah pasti kita tahu, menutup aurat. Tapi terkadang Bapak Ibu kita miris melihat anak-anak muda yang SMA ke bawah. Kadang kita tertenyum melihat, Masya Allah, anak-anak dia walaupun di SMA atau SMP, tapi dia mau melaksanakan sholat. Pas dia selesai melaksanakan sholat, ternyata celananya disobek-sobek.
Ada model celana seperti itu Bapak Ibu kan, sobek-sobek. Kita sudah terenyuh melihat, Masya Allah. Tapi setelah selesai sholat, astagfirullah. Betapa mirisnya kita karena tidak ada ilmu ini. Dan dia sudah merasa luar biasa sekali. Alangkah harusnya kita ingatkan atau kita arahkan hal tersebut, bahwa terbukanya aurat kalau laki-laki dari lutut sampai ke pusar itu yang paling. Jangan pula dipahami, oh berarti mulia situ sih ditutupi tibo saja, lalu pakai baju. Dia wajib kan cuma menutupi aurat mulia, tapi ada namanya adab. Kok bahasa baju presiden awak pakai baju yang paling rancak, tapi bahasa baju bukan awak pakai sih. Dan itu di kampung-kampung masih biasa Bapak Ibu, pakai sarung, pakai handuk, batu saya. Mulia sana Bapak Ibu, kalau bicara hukum fikih sah sholatnya, tapi kurang dalam adab, kurang bagus. Tapi kalau ada saudara kita yang mohon maaf pakaiannya itu tidak ada, dia bukan kurang adab, tapi diperbolehkan karena keadaannya menuntut seperti itu. Sahabat pernah melakukan hal tersebut, bajunya dia hanya menutupi yang perlu saja, aurat saja, dan menutupi dengan kain, karena dia tidak memiliki pakaian yang layak untuk dibawa untuk sholat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mengetahui masuk waktu sholat. Ya, sama dengan perbedaan tadi, mulianya menendang bola di lapangan setelah diperbolehkan oleh wasit. Setelah dikasih bolanya, silakan main. Tapi kok alun dia bolanya, jangan tendang-tendang bolanya di lapangan. Alun dia waktu mainnya jangan tendang-tendang bola lu. Sama dengan sholat ini Bapak Ibu, ketika baru dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, alun tadanga atau alun ada indikasinya masuk waktu sholat dan sholat. Ada satu syekh yang luar biasa, namanya Syekh Zainuddin Musa. Syekh Zainuddin Musa alumni dari India. Jadi waktu dulu kan alun waktu sholatnya berbunyi-bunyi sekitar 10 tahun yang lalu, alun-alun yang jam waktu sholat digital seperti ini. Jadi beliau itu sangat memastikan apakah waktu sholat itu sudah masuk atau tidak. Karena misalnya ada santri yang azan belum masuk waktu yang sesuai dengan perhitungan hisab yang sudah ada kalendernya, maka beliau akan panggil itu dan beliau akan memarahinya atau memberikan sedikit hukuman kepada santri yang azan tadi. Karena apa? Menyesatkan umat nanti akan sholat yang waktunya belum masuk. Maka harus kita perhatikan, dan ini untuk bapak-bapak yang kerja, yang rasa-rasanya itu memungkinkan kita tidak tahu waktu sholat. Misalnya pergi berburu ke tengah hutan, maka kita pastikan Bapak Ibu waktu sholat itu masuk dulu. Kok misalnya tengah hari, pastikan belum tergelincir matahari tersebut. Lebih baik lewat sedikit waktu sholat daripada kurang. Nah ini harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat ini alhamdulillah tiap-tiap jorong kita, tiap-tiap kampung kita, tiap-tiap desa sudah memiliki masjid-masjid yang banyak.
Tapi kalau tidak ada Bapak Ibu konteks tadi ketika berburu sedang di sawah, maka kita lakukanlah semacam ijtihad. Ijtihad itu apa Bapak Ibu? Semacam awal memilih dengan keyakinan awal bahwa inilah kiblat. Ketika kita memang tidak tahu, ketika kita sudah melaksanakan sholat, maka gugurlah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi ketika ada misalnya seseorang yang menemui kita dan mengatakan kita, tadi kamu mencari apa sholat salah kiblatnya kasabalku, maka pada saat itu wajib baginya untuk mengulangi sholat tersebut karena telah datang kebenaran atau ilmu tentang arah kiblat tadi. Misalnya para pejuang-pejuang dulu Bapak Ibu, dia dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah, dan orang Belanda mana tahu dia di mana kiblat. Maka para pejuang-pejuang kita terdahulu, mereka melakukan ijtihad untuk menentukan arah sholat kemana, arah kiblat kemana. Kalau misalnya perginya ke timur, itu sudah gugur kewajibannya karena dia tidak tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita perhatikan, syarat sholat dan syarat sah sholat. Apa yang pertama Bapak Ibu? Islam, balik, berakal, kemudian suci pakaian, tempat, menutup aurat, mengetahui masuk waktu dan menghadap kiblat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang bisa membatalkan sholat dan dapat dipastikan sholat kita batal. Yang pertama adalah memalingkan niat. Apa maksudnya memalingkan niat ini? Kita sudah sholat, Allahu Akbar, misalnya sholat subuh tadi Bapak Ibu, lalu dalam hati kita timbul batal sholat tarawih, awas sholat subuh, itu batal. Atau misalnya kita memalingkan niat kita yang kita awalnya adalah beriman, kita beriman, tapi kita melepaskan diri dari iman tadi tanpa ada alasan yang sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya kita menjaga niat kita, menjaga niat kita dari awal kita sholat sampai selesai sholat. Jangan sampai kita dibisikkan oleh setan dengan keraguan bahwa sholat kita tidak diterima nantinya. Misalnya Bapak Ibu sedang sholat, tadi awal dulu atau enggak, dan setan menguasai kita dan di dalam hati kita mengatakan sholat awal batal. Dalam keyakinan tadi kita mengatakan bahwa sholat kita telah batal, maka batallah sholat kita. Maka jangan sampai kita tergoda dalam sholat tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah berbicara yang di luar dari bacaan sholat. Misalnya Bapak Ibu, terkadang ini godaan setan, tertawa, berbicara di luar bacaan sholat, maka itu yang membatalkan sholat. Astagfirullahaladzim. Atau misalnya ada yang lucu Bapak Ibu, acobana ada yang mau galak Bapak Ibu. Ada orang yang lewat dari bawah, dia jatuh. Kita galak apa?
Jadi sholat subuh ini jamaah baru. Allahumma hdina fi man hadain. Ialah sujud. Tak kalah Bapak Ibu dengan mengeluarkan suara dengan sengaja, maka itu sholat batal. Karena coba Bapak Ibu, ada jamaah baru dan jarang sholat subuh berjamaah, imam bolak-balik Allahumma hdina fi man hadain. Ini adalah sujud tak kembalian. Akhirnya ini tetap sah sholatnya karena dia tidak tahu tadi, tapi yang mengkalaan tadi batal sholatnya. Kemudian adalah melakukan gerakan lebih dari 3 kali di luar gerakan sholat. Ini sering kan melihat Bapak Ibu, gatal kepala. Apakah itu sudah membatalkan sholat? Dalam pendapat yang paling kuat, sholat batal karena melakukan gerakan di luar gerakan sholat lebih dari 3 kali secara berturut-turut, dan bagian yang kita gerakan dalam bagian besar. Itu setan Bapak Ibu, itu godaan itu Bapak Ibu. Setan kalau kita tidak awasi, kita tidak kontrol diri kita, maka itu menjadi. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita mulai Allahu Akbar. Aduh sih tadi apuan badanku. Ya Bapak Ibu, karena aku juga manusia, aku jamaah, kadang itu terhasil yang Bapak Ibu. Maka harus kita kontrol ini godaan setan untuk membatalkan sholat kita. Kemudian Bapak Ibu, ada pula gerakan yang diperbolehkan, yaitu gerakan di luar sholat yang dilakukan tidak secara berturut-turut, dan ini ada gunanya untuk kita. Misalnya Bapak Ibu, ada jamaah nyola batal wudu'annya, nyotarik diri dari jamaah, dan ada ilmu sudah beliau kecil satu bergerak nyoba yang saya nyoba dia sampai kosong, dan aku mencari pasal Jumat petang. Singgo bapak-bapak, anak-anak tigo pada deretan anakku, lah mulai sholat anakku baik. Dia namanya anak tidak tahu kewajiban untuk menjaga keutuhan sabda tadi. Nyolari Bapak Ibu, keluar anakku, sehingga sampo kosong. Jamaah di siko, sampo kosong di siko. Harus kemudian digeser Bapak Ibu, menutup sampai yang kosong tadi, tapi dengan tidak gerakan berturut-turut. Misalnya berikut kuliah, kok misalnya imam yang kosong, awak kamu Bapak Ibu jangan dulu awak kamu gantian imam, tapi sholat awak batal gara-gara kematian imam misalnya menarik diri dari imam, keluar dia ke toilet misalnya, lalu yang di belakang di belakang imam tadi langsung bergerak dengan gerakan berturut-turut, batal Bapak Ibu. Tapi dengan ilmu, mulailah dengan langkah yang tidak berturut-turut Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, itu adalah ilmunya yang apalagi bapak-bapak yang ancol di belakang imam. Makanya jangan dibadian anak-anak di belakang imam. Bengkok Pak Imam Pak. Siapa maju? Anak-anak itu yang kita tunggu ilmunya dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal lagi yang membatalkan sholat kita adalah memalingkan diri kita dari kiblat yang menjadi patokannya adalah dada kita. Kok misalnya masih kapal meniko, kok misalnya di rumah Bapak Ibu awak sholat menghadap kiblat, tapi kok ada rasul-rasul dari jendela ke masuk maliam.
Masih kuliah Bapak Ibu, masih kuliah. Tapi kok dada awal berpaling ujung badan awas ada batal. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kuliah dan itu harus ada ilmunya. Memalingkan badan kita dari kiblat itu adalah yang membatalkan sholat. Selanjutnya adalah lupa rukun sholat. Lupa rukun sholat. Membaca Fatihah adalah bagian dari rukun sholat. Rukun itu adalah rukun sholat. Ada yang langsung Bapak Ibu. Kok lupa awak bisa sujud sahwi. Tapi kalau awak dengan sengaja meninggalkannya telah tahu tapi tidak mengganti dengan sujud sahwi dan semisalnya, itu baru dikatakan batal. Karena awak masih manusia Bapak Ibu. Kadang Allah berkira rukun langsung sujud. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Harus kita gantikan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita terkait dengan ibadah kita. Sahabat saja yang tinggal bersama Rasulullah masih Rasulullah sampaikan sallu kama ra'aytumuni usolli. Apalagi kita yang jauh dari Rasulullah, maka rajinlah kita belajar ilmu agama terkait dengan sholat dan hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apa Bu? Kalau gerakannya tidak melebihi 3 gerakan berturut-turut dapat batal Bapak Ibu. Kok adalah kau atau merikosnya sekali Bapak Ibu. Jakulawan merikon boleh Bapak Ibu, tapi dengan ilmu. Misalnya kata mana tarik sekali, misalnya kata mana pada awal tarik sekali, berhenti memutus gerakan berturut-turut tadi, gatal sekali lagi, tapi jangan berturut-turut ya Bapak Ibu. Kok anu lagu banan morikur lah berhenti lagi. Nah, mungkin saja Bapak Ibu terlalu